Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan nasihat untuk diri sendiri dan juga pada saudara-saudara kami yang menggunakan media sosial atau sebagai membuat konten kreator, sebagai profesi sebagai konten kreator dan sebagainya, ataupun ingin akunnya menjadi akun yang banyak follower dan sebagainya. Ada kaidah-kaidah dalam menggunakan media sosial ini harus kita waspadai. Pertama adalah hindari unsur kebohongan. Ya, kebohongan dalam media apapun saja itu tidak dibenarkan dalam agama kita, agama Islam. Kemudian hindari hal yang menyebabkan fitnah. Menyebabkan fitnah terhadap personal, terhadap organisasi, terhadap bangsa, terhadap seseorang. Yang ketiga, hindari adalah hal yang berbau adanya melecehkan, mengolok-olok ajaran agama. Ya, seperti di akun sosialnya diupload umpamanya tentang AI yang dia buat, umpamanya dia di neraka bermain ketawa dan sebagainya. Ini suatu pekerjaan yang bukan hal yang mudah sebenarnya. Seakan-akan dia mempermainkan ayat-ayat Allah, menganggap bahwa neraka itu tidak ada apa-apanya. Saya sekarang berada dalam neraka, tidak ada kepanasan, saya ketawa, saya makan dan minum sebagainya. Ini suatu yaitu pelecehan, bahkan suatu bentuk pengolokan yang luar biasa terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan neraka itu adalah suatu azab yang dahsyat sekali. Ya, yang menghanguskan, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa panas api di dunia ini hanyalah bandingnya dengan panas api neraka adalah 70 kali lipat. Bayangkan. Jangan pernah kita bermain dengan ayat-ayat, ya, terutama ajaran-ajaran agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, ya, dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok, mempermain-mainkan? Padahal sebab turun ayat ini hanyalah yang dilolok adalah orang yang menjalankan ajaran agama, itu para sahabat, diolok oleh orang munafikin. Ketika mereka mengatakan ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i arghabu butunan wa aqdhabu al-sunan wa ajbanu inda liqa. Kita tidak melihat sebagai orang-orang yang paham agama ini orang yang paling banyak makan, ya, orang banyak dusta, orang yang pengecut dalam berperang dan sebagainya. Ini olok-olokan. Jadi jangan pernah menjadikan ajaran agama sebagai bahan olok-olokan. Seperti yang kita saksikan yang viral untuk menjadi keviralan, banyak orang sekarang melakukan kebohongan, melakukan sebuah hal-hal yang diharamkan agama, ya, membuat semuanya yang disebut dengan prank dan sebagainya, terjadinya kecelakaan pada seseorang yang membuat orang pingsan, membuat orang celaka dan sebagainya. Ini perbuatan yang diharamkan. Ya. Terlebih lagi adalah unsur-unsur agama yang dijadikan bahan perolokan. Kemajuan teknologi adalah dapat sebenarnya pertama yang kita ambil pelajaran mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwa Allah mampu membuka bagi manusia segala kemajuan. Tapi kemajuan ini bukanlah untuk kita jadikan sebagai media untuk mempermainkan ajaran agama, melakukan mudahnya membuat pemalsuan, kebohongan dan fitnah orang lain. Ya, maka perlu diwaspadai dalam menggunakan AI. Boleh sebagai alat bantu untuk hal-hal kebaikan, baik dalam penelitian ilmiah ataupun dalam promosi produk dan sebagainya, selama tidak ada unsur-unsur yang berbau kedustaan atau fitnah dan kebohongan. Jangan sampai ada. Ya. Maka di dalam menggunakan AI ini perlu kita waspada. Ya, jangan pernah berolok-olok dengan ajaran agama. Ini nasihat bagi diri saya sendiri dan juga para saudara-saudara saya yang mungkin berkreasi dan kreatif dalam menggunakan AI ini ataupun dalam mengolah akun sosialnya demi untuk mendapatkan baik umpamanya adanya uang di balik itu atau bukan, tapi yang penting perlu kalian waspadai. Bawalah AI itu gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, ya, yang jauh dari kedustaan, fitnah dan sebagainya. Dan hindari, ya, membuat foto manusia lalu diberikan konten-konten yang itu adalah konten-konten negatif dan menjelekkan atau menghina sebagainya. Jauhi hal-hal seperti itu. Gunakan untuk media-media pendidikan, ya, apakah itu umpamanya motivasi ataupun mempelajari bahasa Arab, ya, dan sebagainya. Jadi konten-konten yang sifatnya ada nasihat. Maka dari itu kita berada pada zaman
yang mana zaman ini mempenuh dengan segala macam bentuk fitnah dan ujian bagi kita. Orang-orang yang jauh dari ilmu agama, dia tidak punya pakem, tidak punya filter untuk berbuat, ya, di dalam bertindak dan menggunakan media-media sosial dengan kemajuan teknologi ini. Maka dari pentingnya kita belajar ilmu agama. Maka sebelum Anda menggunakan AI, perbaiki iman dan takwa Anda. Kalau dia tidak orang beriman, dia membuat karya ilmiah akan bergantung kepada AI dan banyak pemalsuan dan segala macam, bukan keaslian dari dia. Ya, maka sebagai alat bantu boleh, tapi jangan jadikan mengandalkan semata tanpa ada kemampuan dari kita untuk memiliki kemampuan yang sedang kita tuangkan di dalam pemikiran kita, atau mencomot, apalagi tadi umpamanya untuk mendukung sebuah pendapat, mencomot foto seorang kiai, seorang syekh, seorang orang alim, lalu diisi dengan konten apa itu olok-olokkan pemalsuan. Sebenarnya terjadinya baru-baru ini juga seperti pemalsuan tentang Imam Masjidil Haram Syekh Sudais, diambil fotonya kemudian seakan-akan dibicara masalah berbagai fitnah yang terjadi, ya, atau menghalalkan, bahkan di situ disebutkan menghalalkan khamar, membolehkan orang yang menghalalkan tarfih yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Ini semuanya fitnah terhadap Syekh, dan beliau sudah klarifikasi hal itu. Dan oleh sebab itu pada zaman ini jangan mudah percaya dengan segala informasi yang terserap, yang menyebar sebelum kita cross check terlebih dahulu. Banyak sekali sekarang pemalsuan-pemalsuan, baik apa yang terjadi di belahan dunia sana tentang saudara-saudara kita Palestina, banyak sekali pemalsuan-pemalsuan, kejadian-kejadian foto-foto dan sebagainya yang diedit dan sebagainya. Maka waspadalah wahai kaum muslimin, ya, media sekarang adalah penuh dengan banyak tipu daya, maka kita perlu sangat waspada. Saya tidak membuat Ustaz, saya menonton boleh enggak? Tidak boleh. Karena wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'aridhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kalian melihat ada orang berolok dengan ayat kami, kalian jangan ikut dulu nongkrong di situ, jangan saksikan, jangan like, jangan ditonton. Ya, tinggalkan sampai mereka berpindah membicarakan hal yang lain. Karena ini kita sebagai orang yang menggunakan media sosial, jangan share, jangan di like, jangan juga ditonton, karena setiap kita membuka akun tersebut dia akan semakin viral. Nah, maka kita termasuk bagian dari orang yang ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bekerja sama dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hati-hati, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum. Jika engkau melihat orang berolok dengan ayat kami, palingkan pandangan dari mereka, jangan ikut. Ya, fa'arid 'anhum. Maka itulah pentingnya semakin maju ilmu teknologi dan semakin butuh orang kepada iman dan takwa, semakin butuh kepada ilmu agama, agar dia dapat menyikapi dengan benar dan bertindak dengan benar, ya, dan ketika dia juga dapat menjaga dirinya dari berbagai bentuk syubhat dan fitnah-fitnah yang menyebar di media sosial. Maka semakin hari yang perlu kita jaga adalah masalah bagaimana kita memilih akun yang layak untuk kita cermati, kita tonton, dan kita like dan sebagainya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah menjaga kita dari segala fitnah dan Allah memberikan istiqomah kepada kita di atas iman yang kokoh, dan sampai Allah mewafatkan kita di atas ilham hendaknya. Jangan kita terfitnah, jangan kita dapat terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang sekarang ini suka prank dan sebagainya, membuat kedustaan dalam membuat akun, mengolah akun mereka atau membuat status dan sebagainya. Ya, maka hati-hatilah dalam hal ini saudara-saudaraku. Jangan kita hanya termotivasi untuk mendapatkan uang atau cuan dengan bahasanya anak-anak muda sekarang. Kita harus waspada. Jangan sampai ada hal yang haram masuk ke dalam tubuh kita yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.